Mekah Al-Mukarramah. Di kota inilah manusia pertama Nabi Adam diturunkan 5.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahimlah yang membangun Mekah pada tahun 1997 sebelum Masehi. Semenjak dibangun Nabi Ibrahim hingga kini, usia kota Mekah sudah 40 abad. Mekah kini dikenal sebagai kota dagang dan kota suci bagi umat Islam seluruh dunia. Kotanya terletak di lembah, luasnya sekitar 550 km persegi, dikelilingi bukit batu dan terdapat bangunan Ka'bah sebagai pusatnya. Iklim di Mekah termasuk beriklim gurun dengan suhu udara rata-rata 50 derajat Celcius di siang hari dan 36 derajat Celcius di malam hari. Hujan sangat langka. Setiap pergantian musim terkadang turun hujan, bahkan bisa dibilang hanya turun setahun sekali dan berlangsung selama 20-30 menit saja. Mekah Al-Mukarramah merupakan kota yang eksklusif karena hanya umat Islam saja yang diperbolehkan memasuki kota ini. Keistimewaan lain terdapat bangunan Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Air Zam-Zam dengan kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam. Air Zam-Zam yang tidak pernah menyusut di bumi Mekah yang kering ini telah melayani penduduk Mekah dan pengunjungnya sepanjang masa. Jemaah haji atau umroh tidak pernah melewatkan kesempatan untuk melongok peternakan onta. Ini dia, lahir di Arab, besar di Arab, matinya juga di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Onta. Peternakan onta di kawasan Hudaybiyah ini berada di tanah tandus dan kering, milik pendatang dari Sudan dan dipelihara musiman. Seorang peternak hanya memelihara selama 2 bulan, lalu bergantian dengan peternak lainnya. Satu peternakan terdapat sekitar 10-15 onta betina, yang jantan cukup seekor saja. Seluruh bagian tubuh onta ini bermanfaat, bahkan air kencingnya saja dipercaya berkhasiat menyembuhkan penyakit mata. Onta berpunuk satu yang nama latinnya Camelus dromedarus dipelihara untuk diambil susunya. Di bulan Ramadan, susu onta menjadi minuman khas untuk sahur dan berbuka. Rasanya tidak afdol puasa tanpa minum susu onta. Penduduk Arab dan beberapa negara seperti Sudan, India, dan Arab Saudi juga mempercayai khasiat obat yang terkandung dalam susu onta. Cara minumnya praktis, begitu diperas bisa langsung diminum. Buih susu onta juga punya manfaat, yaitu menghaluskan kulit muka. Apalagi di siang hari yang terik seperti ini, mengoleskan buih susu onta ke muka terasa sejuk dan segar. Nah, tidak jauh dari peternakan onta, kami lalu mengunjungi Masjid Hudaybiyah. Tempat ini digunakan untuk mikot, yaitu mikot Wadi Mahram, khusus untuk penduduk Mekah. Dari seluruh tempat mikot, disinilah yang paling dekat dengan Ka'bah.
Berdampingan dengan Masjid Hudaybiyah terdapat situs yang punya catatan penting dalam sejarah Islam. Tahun 628 Masehi, Rasulullah bersama 1.400 Muslim Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun kaum Quraisy menyiagakan pasukan untuk menahan rombongan Rasulullah agar tidak masuk ke Mekah. Rasulullah mengambil jalan damai dengan kaum Quraisy yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Siapa sangka tempat yang tinggal puing-puing ini ternyata sangat bersejarah. Dahulu di sinilah Rasulullah pernah membuat perjanjian Hudaybiyah dengan kaum musyrikin. Tapi sayangnya keadaannya sekarang mengenaskan, tinggal puing dan sudah banyak coret-coret. Nah, saya bawa plastik ini bukan apa-apa. Ada kain ihram karena rencananya saya akan mengambil mikot untuk melakukan umroh yang kedua di Masjid Hudaybiyah ini. Untuk mengenang jejak Rasulullah di tempat ini, maka dibangunlah Masjid Ji'ronah, lebih dikenal sebagai Masjid Hudaybiyah. Rasulullah pernah menginap di Ji'ronah selama 13 hari. Ji'ronah, tempat mikot paling afdol bagi penduduk Mekah, dan Nabi pun pernah berihram di sini.